Majid. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayya ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina Allah ta'ala awalan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa ustadzatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Teman pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan mereka semuanya, yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan dan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Untuk semua kebaikan kita, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, serta semua kebaikan yang kita harapkan, yang terbaik menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab?
Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan saniyah wa najtami'u fi hadhil fursah ma'an li ajli ta'allumil lughatil arabiyyah fi hadhil lailah as-sa'idah al-mubarakah. Ustaz boleh tanya Ustaz? Ya Ibu. Kalau ni kalimah nataqa kan Ustaz, kalau dalam Quran tu yang wahyu tu dia gunakan kalimah antaqa yang tiqu tu, yang Rasulullah tu kan Allah kata la yantiqu anil hawa illa Wama yantiqu 'anil hawa. hawa. Surat An-Najm ya Bu ya. Ya, dia guna kalimah antaqa kan Ustaz. Antaqa itu nanti ada di surat apa? Antaqa kulla syai'in. Ayat yang berbeda. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun Yuha. Ini surat An-Najm kalau tak silap ya. Ya betul Ustaz. In huwa illa wahyun yuha. Apa artinya sini? Rasul tidak bercakap-cakap, tidak berbicara anil hawa dari nafsunya, dari hawanya, dari keinginannya. In huwa, in di sini maknanya negatif ya. In huwa, dia Al-Quran itu atau ucapan Nabi itu, in huwa tidaklah ia, ucapan beliau, illa kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Jadi kalimat ini Allah menegaskan bahwa ucapan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi bukan berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan hawa di sini maknanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, nafsu sendiri kan serapan dari bahasa Arab. Nah, kalau kita gunakan kata nafsu dalam bahasa Arab itu maknanya justru bukan hawa. Kalau nafsu artinya diri atau jiwa. Nah, kalau kita menemukan ayat nafsu dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, maknanya bukan hawa nafsu, tapi jiwa atau diri. Inna nafsa lammaratun bis-su'i. Ya ayyatan nafsu mutmainnah. Wa anfusakum bahlikum naron. Nafsun, anfusun, jama dari nafsun, anfusun ya. Itu maknanya diri atau jiwa, bukan nafsu. Ayat yang berbunyi misalnya, anfusakum wahlikum naro. Itu maknanya bukan jagalah nafsu kalian, bukan. Jagalah diri. Anfusakum nih ayatnya saya tulis ya. Ketika Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum. wa ahlikum naro. Nah, anfusa di sini jama dari anfus, jama dari nafsun, maknanya bukan jagalah nafsu kalian, tapi maknanya adalah jagalah diri kalian. Kamu. Wahlikum naro dan keluarga kalian. Nah, jadi meskipun nafsu itu diserap dari bahasa Arab, tetapi ketika sudah diserap ke bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Singapura, Malaysia, maknanya berbeda dari aslinya. Nafsun, makna asli Arabnya adalah jiwa atau diri. Tetapi dalam bahasa Nusantara, bahasa kita, nafsu diterjemahkan menjadi hawa nafsu, yang maknanya dorongan untuk berbuat buruk. Nah, kembali kepada ayat yang tadi surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Halaman 5 ya, boleh Bapak Ibu kembali buka ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul Nabiullah Muhammad tidak berkata dari nafsunya, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, dari ayat inilah muncul teori bahwa Rasul itu adalah maksum. Apa maksum? Tak buat dosa. Terjaga, terpelihara dari dosa. Sebab kata-kata beliau pun adalah wahyu yang diwahyukan. Itulah sebabnya ucapan-ucapan beliau juga menjadi panduan dan menjadi pedoman hukum atau sumber dalam tasyri' Islam, dalam
legislasi Islam dalam hukum-hukum Islam. Dan Al-Quran, ucapan beliau juga salah satu sumber hukum dalam Islam. Al-Kitabu wal hadithu atau was sunnatu. Tetapi kalau kita nanti belajar ulumul hadis ya, itu nanti ada yang mengatakan bahwa hadis itu kan ucapan, perbuatan dan persetujuan takrir. Itu nanti antara ucapan dan tindakan mana yang lebih kuat, ucapan ataukah tindakan? Kalau Rasul bersabda sesuatu menjadi hadis, itu juga sama hadis. Ketika Rasul melakukan sesuatu, tindakan beliau juga hadis. Iya, Nah, nanti kalau kita belajar ulumul hadis itu nanti ada perbincangan, diskusi, mana yang lebih kuat, ucapan Nabi atau tindakan Nabi? Ucapan. Nah, kalau sebagian ulama ulumul hadis itu menyatakan bahwa ucapan Nabi lebih kuat dari tindakan. Ya. Begitu. Nah, tetapi juga jangan lupa tindakan Nabi juga itu adalah wahyu juga, sebab kan Rasul disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri beliau ada uswatun hasanah begitu. Dan diri beliau bukan hanya ketika Rasul sudah menjadi nabi, tapi sebelumnya pun beliau adalah teladan bagi semua orang pada usianya. Ketika masih kanak-kanak, beliau juga teladan bagi anak-anak. Ketika beliau sedang remaja, beliau juga uswatun hasanah bagi para remaja dan seterusnya. Nah, cuma dalam bobot sumber hukum itu diklasifikasi lagi bahwa ucapan Nabi itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Sebagai contoh begini gambarannya ya, mengapa ada ungkapan seperti itu. Begini, ada perbuatan Nabi, tetapi umatnya tidak boleh melakukan. Bapak tahu tidak? Bapak Ibu tahu tidak? Tahu. Nabi melakukan sesuatu, tapi umat Nabi Tak boleh tidak buat. boleh melakukannya. Ya. Ada tidak itu? Ada. Apa itu? Kawin. Melebihi 4. Nah, begitu. Nabi Kawin. memiliki istri lebih dari 4 kan? Disebutkan Ya. 9 sampai 11 orang perempuan kan? Ya. Berarti Nabi melakukan poligami sampai 9 orang, 10 sampai 11 orang perempuan. Nabi melakukan kan? Ya. Ya. Nah, kalau kita menggunakan definisi hadis bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, berarti menikah dengan 11 perempuan itu masuk sunnah Nabi bukan? Bukan. Kalau ikut definisi itu jadi sunnah lah Ustaz. Nah, begitu. Ya. Bahaya. Nah, makanya ada ulama hadis mengatakan bahwa ucapan Nabi itu lebih kuat daripada tindakan beliau. Yang dijadikan sumber hukum adalah ucapan lebih kuat daripada tindakan. Kenapa? Sebab ada ucapan Nabi sebelumnya ada ucapan Nabi yang melarang umatnya untuk menikah lebih dari 4 kan? Ya. Nah, itulah sebabnya ucapan Nabi lebih kuat daripada tindakannya. Oke. Nah, sehingga dari situ maka teorinya Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan. Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi Ucapkan. apa yang Nabi ajarkan atau tetapkan. Ajarkan. Oke. Tetapi apa yang Nabi Ajarkan. Atau ajarkan atau tetapkan. Oke. Atau tetapkan berupa perintah dan larangan. Oke. Ini rumusan rumusan yang coba saya buat ya. Sementara kan kita mungkin dengar kita harus mencontoh Nabi begitu ya. Nah, kalau kita harus mencontoh Nabi, kalau Islam adalah apa saja yang Nabi lakukan harus kita contoh. Nanti laki-laki harus menikah dengan 11 perempuan. Itu pernah Ustaz. Nanti Ada kejadian Ustaz.
Ada kejadian di Ada isu, Singapura ada ada. isu. Begitu. Ya, Ya, dia Ya. dia orang yang berilmu tapi dia tidak, ilmunya itu tidak menyeluruh. Dia ambil sekerat. Dia cuma dia kata dia ikut sunnah Nabi. Dia bernikah lebih daripada 4. Ya itu karena dia berpikir bahwa Islam itu adalah apa yang Nabi contohkan. Ya. Padahal Hmm. dari sisi konsep tasyri'nya, dari konsep legislasinya itu ucapan lebih kuat daripada tindakan. Ya. Ucapan Nabi lebih kuat daripada tindakan Nabi. Nah, adapun Nabi menikah lebih dari 4 itu khusus untuk Nabi. Kan ada perintahnya begitu kan? Ketika ada seorang sahabat Iya. punya istri lebih dari 4, yang 4 ditetapkan, yang sisanya dicerai kan? Ya. Nah, sehingga Islam itu formulanya atau definisinya bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi ajarkan atau tetapkan dalam bentuk perintah atau larangan. Jadi tidak semua yang Nabi contohkan harus dilakukan oleh umatnya. Sebaliknya, apa yang tidak Nabi lakukan, apa yang Nabi tidak contohkan, justru malah harus dilakukan oleh umatnya. Apa contohnya? Ulaskan Kalau Ustaz. tadi, mohon maaf sebentar. Nabi mencontohkan sesuatu, tapi umatnya tidak boleh lakukan. Contohnya menikah lebih dari 4 ya. Itu contoh Nabi melakukan, tapi umatnya tidak boleh melakukan. Sebab ada larangan dari Nabi untuk melakukan lebih dari 4, menikah lebih dari 4 perempuan. Itu contoh dari kasus Nabi melakukan sesuatu, tapi umatnya dilarang melakukannya. Nah, sekarang apa contohnya dari Nabi tidak melakukan, tetapi umatnya harus melakukan? Oh, itu makan daging dap, Ustaz. Ya, salah satunya itu. Nabi Muhammad tidak makan daging biawak ya. Ya, betul. Biawak. Garet. Biawak tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu, Ya. tahu. Biawak. Kop. Tetapi justru para sahabatnya malah makan biawak ya. Ya. Ya, Jadi itu Nabi tidak makan bukan karena haram, tetapi karena Nabi tidak menyukainya, begitu kan? Ya, betul. Jadi tidak selalu apa yang tidak dilakukan itu bermakna haram atau makruh, tetapi karena antara selera dan tidak selera. Bagaimana di antara kita ada yang suka lembu, ada yang suka kambing, ada yang suka Ayam. yang lain ayam, kan itu selera masing-masing. Jika di antara kita suka lembu, bukan berarti dia tidak boleh makan ayam atau sebaliknya. Kalau kita tidak makan lembu, bukan berarti lembu menjadi tidak boleh untuk yang lain kan? Ya. Mungkin sedang sakit gigi, makanya tidak makan daging. Atau mungkin ada unsur kesehatan agar tidak boleh. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada di Al-Quran. Bapak Ibu pernah baca ayat ini nih. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bersedekah. Idza najaitumur rasul, sebentar. Kalau Ibu mau cek, boleh ini surat apa, ayat berapa ya? Idza najaitumur rasul, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Faqaddimu baina yaday sebentar. Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Apa nih artinya nih? Idza najaitumur rasula, apabila kalian orang-orang yang hidup pada masa Nabi masih hidup, beliau masih hidup ya. Apabila kalian hendak bermunajat bersama Rasulullah, naja yunaji itu bermunajat. Apa itu munajat? Munajat itu artinya adalah berbicara berduaan, special time, special person gitu. Tidak ada yang lain. Me time, ya. Eksklusif, hanya berdua.
Ya. Tidak diikuti sama yang lain, tidak diikuti bersama teman-teman yang lain. Pokoknya ingin berjumpa empat mata berdua, Mm-mm. itu munajat. Sebagaimana kalau kita berdoa kepada Allah sendirian, berdua saja, maksudnya kita sendiri bersama Allah begitu, itu bermunajat. Kalau bermunajat itu sendirian. Kalau bersama-sama itu berdoa. Ada berdoa berjamaah kan? Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau munajat itu berduaan, Hmm. berbisik-bisik ya, Ya. berduaan. Berarti kan exclusive time, waktu yang eksklusif. Hmm. Nah, di surat apa Ibu? Sudah bertemu, sudah ketemu. Ustaz, apa dia punya ayat tak lengkap Ustaz. Ya, Bang. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday. Pokoknya oh iya baina yadai. Nah ini ada baina yadai di sini. Najwakum sadaqatan. Ya udah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Surat apa Ibu? Ayat berapa? Ini ayat ini Al-Mujadalah, surah Al-Mujadalah Al-Mujadalah ayat 12. ayat 12 tuh. Nah, kembali lagi. Idza najaitumur rasul, jika kalian hendak bermunajat berduaan bersama Rasul, faqaddimu, maka dahului atau dahulukan baina yaday najwakum, sebelum engkau bermunajat atau berbisik-bisik berdua bersama Rasul itu apa? Sedekatan, Sadaqatan. sedekah Hmm. dahulu. Jadi Ya. bersedekah dahulu sebelum bertemu Nabi berdua. Ya. Kalau ada seseorang yang ingin bertemu Rasul pada masa itu ya, pada masa beliau masih hidup, jika ada Hmm. seseorang yang ingin bertemu Rasul menghadap beliau berduaan saja, tidak ada yang lain, maka sebelum menghadap beliau harus bersedekah dahulu. Nah, coba kita pahami. Rasul sendiri melakukan itu enggak? Tidak. Tidak, Rasul sendiri melakukan sedekah tidak? tidak. Tidak. Kenapa? Rasul yang menjadi tujuan orang menghadap kan? Tempat menghadap Allah menghadap. Rasul adalah tujuan orang menghadap. Jadi ayat ini bukan ditujukan untuk Rasul, tapi untuk orang lain. Ya. Artinya Rasul tidak mencontohkan, tapi memberitahukan lewat menggunakan ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Rasul menyampaikan bahwa kalau kalian mau bertemu dengan aku, bersedekah dahulu. Buka dulu. Kalau ingin bertemu menghadapku berduaan, bersedekah dahulu. Baru kemudian bertemu dengan aku. Apa ayat berikutnya? Dzalikum azka ya. Ya. Dzalika. Dzalik- Dzalika khairun. Dzalika khairun lakum Dzalika khairul lakum. wa Wa athhar. athhar. Wa atharu. Dzalika khairul lakum mathhar. Hmm. Athhar. Ya. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, itu ada apa? Ada kelonggaran. Ada kelonggaran. Fa'ilam tajidu, Fa innallaha ghafurur rahim. illam tajidu, fa'innallaha ghafurur rahim. Rahim. Fa'innallaha ghafurun rahimun tuh. Fa'innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini Nabi tidak mencontohkannya, tetapi Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya apabila mereka hendak berjumpa, bermunajat bersama beliau berduaan, maka mereka harus mendahulukan sedekah terlebih dahulu. Hmm. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Namun jika kalian tidak temukan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hmm. Nah, ini contoh lain bahwa Nabi tidak mencontohkan, tetapi beliau memerintahkan. Jadi sekalipun Nabi tidak mencontohkan, tapi jika ada perintahnya, ada anjurannya, ada ketetapannya, maka dilakukan. Itulah sebabnya Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan. Jadi Islam Tapi itu bukan apa yang Nabi contohkan, tetapi apa yang Nabi ajarkan Ya. melalui Ya. perintah atau larangan begitu. Hmm. Ya, Pak. Jadi kalimat orang mengatakan kita harus mencontoh apa yang Nabi lakukan, itu tidak tepat. Ya. Yang tepat adalah kita melakukan apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larangkan. Larang. Ada tidak ayat Al-Qur'annya? Ada. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Mantap. Kalau tak silap ini surat Al-Hasyr ya. Wa ma atakumur rasul. Ya betul Ustaz. Ambillah oleh kamu apa yang diberi oleh Rasul dan tinggalkan apa yang dilarang kan. Nah, itu wa ma nahakum anhu fantahu. Hmm. Fantahu. Jadi tegas kan? Jadi berkaitan dengan perintah dan larangan, bukan apa yang Nabi contohkan ya. Jadi definisi Islam itu bukan apa yang Nabi contohkan, tapi apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larangkan. Jika diperintahkan, fakhuduhu, ambillah. Ambil. Jika Nabi larangkan, fantahu, maka Tinggal. hindarilah. Hmm. Jika Nabi memerintahkan, lakukan atau ambillah. Dan jika Nabi larang, tahanlah. Ini prinsip dalam memahami Islam gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Ya. Pak. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.